Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldian. Di video kali ini kita bakal bahas apa yang akan lo lakukan di tahun 2026 ini nanti. Video ini saya buat di tanggal 1 Januari tahun 2026 dan saya akan rajin sekali nanti tahun-tahun kedepannya juga akan buat video seperti ini sebagai video dokumentasi perjalanan hidup saya. 2025 sudah selesai dan apa yang sudah kalian buat di tahun 2025 dan apakah sudah sesuai dengan planning kalian atau kalian masih jadi seorang pecundang yang sama di tahun-tahun seperti sebelumnya. Di video ini ya, saya pengen buat kalian sadar, saya pengen kasih fakta ya ke kalian semua yang mungkin bilang bahwa kita itu harus realistis terhadap hidup. Tapi sebenarnya hidup itu di dunia ini kita nggak perlu realistis. Kita itu perlu bermimpi besar terhadap hidup kita. Karena hidup yang realistis itu akan ngebuat kita menjadi orang yang stagnan. Saya lihat di tahun 2025 kemarin banyak orang yang datang dengan semangatnya yang besar ya, dengan kepercayaan diri mereka yang besar bahwa mereka akan menjadi seorang investor dan trader di kripto yang sukses dan luar biasa. Tapi nyatanya ya, saya lihat sekarang di tanggal 1 Januari ini tidak ada yang datang dan tidak ada yang seperti sekarang, seperti mereka dulu di tahun 2025. Semuanya hilang dan semuanya berhenti di kripto dan mereka menghilangkan exposure terhadap kripto. Ini menandakan bahwa mereka tidak bisa konsisten dan juga tidak bisa fokus dan tidak bisa disiplin. Padahal kalau kita mau menjadi seorang yang berhasil, kita itu perlu yang namanya konsisten, fokus, dan disiplin. Karena setelah kita bisa konsisten, fokus, dan disiplin, kita akan menjadi seorang pribadi yang bisa bertahan di situasi apapun, baik itu sedang situasinya naik atau sedang turun. Tidak terasa ya, 1 tahun atau 365 hari sudah berlalu dan sekarang kita sedang menempuh hidup lagi yang baru di tahun 2026. Apakah kalian mau berjuang lagi atau kalian masih mau jadi pecundang yang sama? Hidup ini tidak harus realistis. Kita itu harus bermimpi besar. Karena kebanyakan orang itu selalu punya mindset realistis aja deh, realistis aja deh. Padahal kalau kalian bisa bermimpi besar, banyak sekali peluang yang bisa kalian dapatkan. Orang yang realistis hidupnya ya, atau misalnya mereka stagnan di hidupnya, itu mereka biasanya ya menganggap bahwa mereka ini sudah berkecukupan. Padahal faktanya ya, dunia ini terus berjalan ya, meninggalkan orang-orang yang tidak mau fokus dan improve. Dan juga kalau kita lihat di Indonesia ini, anak mudanya itu sibuk hanya mencari gengsi, bukan mencari kekayaan. Oleh sebab itu, sebenarnya di Indonesia ini kita itu sangat mudah ya untuk mencari kekayaan karena rival kita untuk mencari kekayaan itu sangat sedikit. Ya, kebanyakan orang di Indonesia itu ya, mereka itu mengejar yang utamanya gengsi ya. Gengsi dari teman sosial mereka, melihat di TikToknya lagi tren apa, ikutin ya. Sekarang nih lagi trennya iPhone 17 Pro Max ya. Banyak sekali saya lihat ya, anak muda zaman sekarang memaksakan ekonomi mereka untuk membeli iPhone 17 Pro Max, padahal uang mereka di rekeningnya mungkin hanya 20 juta atau mungkin bahkan tidak sampai 20 juta. Mereka memaksakan sampai kredit ya, atau bahkan sampai mengorbankan diri mereka sendiri demi sebuah handphone yang itu dalam setiap tahunnya bakal terkena depresiasi harga suatu barang. Mereka bahkan tidak mengerti itu dan mereka memaksakan itu supaya bisa diakui keren. Padahal mampus secara ekonomi. Itulah kenapa saya bilang sebenarnya mau cari duit di Indonesia nih gampang ya. Orang-orangnya tuh sedikit yang ngerti tentang ekonomi, ngerti cara mengelola keuangan, mengerti secara finansial. Jadi sangat gampang sebenarnya buat cari duit di Indonesia. Tapi faktanya kebanyakan orang Indonesia ini tidak bisa fokus dan konsisten. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi data dan fakta menunjukkan di lingkungan sosial yang terjadi sekarang tidak ada orang di Indonesia anak mudanya itu yang bisa fokus dan konsisten. Hanya mungkin 1% saja yang bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat kebanyakan anak muda ini pengen terlihat punya duit, sebenarnya mereka tidak punya duit. Ya makanya tadi dari gengsi mereka itu tadi, mereka memaksakan ya supaya diakui, nih ya saya punya iPhone baru nih ya, saya punya motor baru nih atau mobil baru nih, dengan cara kredit
kredit. Sebenarnya kredit itu mencekik finansial kita. Kenapa? Kalau kita lihat harga depresiasi suatu barang itu bahkan bisa melebihi angka 50%. Kalian kredit mobil misalnya 500 juta dalam waktu 5 tahun. Itu bisa nanti kalian jual dalam waktu 5 tahun ke depan harganya hanya 150 juta. Itu kalian sudah rugi lebih dari 4 juta dari total kredit yang kalian lakukan. Tapi kalian tidak paham dengan sistem ini, makanya kebanyakan dari orang Indonesia itu susah keluar dari garis kemiskinan karena mereka tidak paham dengan sistem ini. Kebanyakan dari mereka itu membeli liability, bukan aset. Padahal kalau kalian bisa beli aset ya, beli aset yang simple saja ya. Misalnya beli emas, obligasi, reksadana ya, dengan return yang mungkin 5-8%, ya itu sudah cukup untuk ngebuat uang kalian kerja. Atau kalian mau yang lebih high risk high return, itu ada di kripto. Dan kebanyakan anak muda di Indonesia itu malas sekali kerja. Pikiran-pemikiran yang bisa membunuh kalian itu, yang bisa menyebabkan kalian akhirnya hidup susah ya. Pertama, kalian itu malas kerja. Kedua, itu kalian malas nabung. Ketiga, itu kalian malas investasi. Keempat, kalian tuh yang kredit tadi. Pertama, kenapa pemikiran-pemikiran ini bisa ngebuat hidup kalian berantakan atau tidak ada arah? Misalnya kalian nggak kerja, ya kalian mau dapat income dari mana buat kalian bisa nabung? Kalian nggak akan bisa nabung karena kalian nggak kerja. Pertama, kalau kalian nggak kerja, kalian mau dapat income dari mana? Sementara, masa kalian mau menganggur terus, mau minta uang dari orang lain, minjam dari orang lain? Kalian kerja, daripada kalian minta-minta ke orang lain ya, kalian kerja cari duit terus kalian nabung ya, supaya ya keturunan kalian nanti nggak susah hidupnya karena kalian sudah mempersiapkan. Jangan kalian pas masih muda, kalian masih kuat, masih semangatnya kalian gunakan untuk party-party, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, main cewek. Gunakan waktu muda kalian itu untuk cari duit. Nanti kalau kalian sudah tua ya, kalian bakal susah. Fisik kalian tuh udah nggak sekuat itu lagi. Makanya lagi muda, kerja sebanyak-banyaknya, ya cari duit sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya supaya kalian jadi seorang pribadi yang luar biasa dan jadi pribadi yang baik. Kedua, kalian itu harus nabung. Kan kalian sudah kerja. Sisihkan uang kalian itu, jangan sisihkan cuma nabung tuh cuma 10% dari total gaji kalian. Sisihkan nabung itu kalau bisa ya 70% tuh tabung atau 60% ditabung. Jangan nanti beli dulu baru nabung. Kalian ada gaji masuk sep, ini langsung dipakai buat bayar cicilan. Cicilan A, B, C, D. Habis itu masih ada sisanya ya. Wah, masih ada sisanya nih. Buat pacaran. Jangan seperti itu. Atau masih ada sisanya lagi. Buat beli sepatu. Buat beli baju. Jangan seperti itu. Kalian itu harus utamakan untuk ditabung dulu, misalnya untuk biaya hidup kalian, at least untuk 2-3 tahun ke depan tuh kalian aman lah. Kalian kalau misalnya kalian resign atau kalian kena PHK, itu kalian masih ada tabungan supaya kalian bisa hidup dengan aman nantinya ketika kalian tidak punya pekerjaan. Nah, kalau kalian sudah ada uang lebihnya lagi, itu kalian pakai investasi supaya uang kalian juga itu bekerja. Jadi bukan cuman kaliannya doang yang bekerja, tapi uang kalian juga ikut bekerja. Jadi di sini ada double income yang kalian bisa dapatkan. Atau kalian bisa lagi ya, kalau kalian mau buka usaha itu lebih bagus juga, terserah kalian bagaimana kalian mengelolanya. Tapi ya kalau bisa kalian harus punya 2 atau 3 income ya, misalnya dari pekerjaan kalian, kedua dari investasi kalian, ketiga dari usaha kalian. Setelah itu kalau kalian sudah kerja, kalian sudah nabung, kalian sudah punya investasi juga, jangan kredit. Kalau kalian belum mampu beli suatu barang tersebut, jangan kalian kredit. Itu berarti kalian nggak mampu untuk beli barang tersebut. Apalagi beli suatu barang untuk pamer, buat gengsi-gengsian. Itu bener-bener ngecekik finansial kalian, padahal kalian nih mau bertumbuh secara finansial. Tapi ketika kalian kredit, ini bener-bener ya keuangan kalian itu dicekik. Akhirnya ya kalian dapat gaji cuman bayar cicilan, buat pacaran, nongkrong-nongkrong, habis duitnya. Makanya ya kalau kalian sudah punya mindset ini, kerja, nabung, investasi, dan jangan kredit, ini saya percaya bahwa kalian pasti 5-10 tahun bakal jadi pribadi yang luar biasa, dan saya percaya pasti kalian akan jadi seorang miliarder. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Hanya kalian butuh dan percaya pada proses, karena proses itu harus kalian lakukan secara konsisten, dan jangan kalian putus di tengah jalan seperti yang cerita di awal tadi. Ya, memang
perjalanan ini nih tidak mudah, tapi saya percaya kalau kalian ngikutin apa yang saya bilang atau kalian ngikutin saya percaya ya, kasih saya waktu 5-10 tahun ke depan, saya percaya saya bakal menjadi seorang triliuner. Meskipun kalau misalnya itu nggak terjadi, at least saya bisa menjadi seorang multimiliarder. Aset saya ratusan miliar. Saya percaya bahwa saya mampu ya untuk ke sana, tapi saya tidak tahu apakah Tuhan akan kasih atau tidak. At least saya mau coba dan saya mau lihat bagaimana perjalanan hidup saya. Makanya saya buat video seperti ini supaya sebagai dokumentasi bahwa saya benar-benar memulainya ini semua dari nol, tanpa relasi, tanpa koneksi, tanpa mentor. Saya benar-benar semuanya mulai sendiri, dan saya percaya hal semuanya itu harus mulai aja dulu. Stop jadi orang yang arogan, yang gak mau improve, yang gak mau belajar, karena kita bisa belajar dari mana saja. Dan saya percaya kalau kalian mau belajar itu pasti ada jalannya. Tidak ada yang singkat di dunia ini. Ketika kalian mau belajar ya, belajar itu perlu waktu, tidak singkat, semua itu perlu proses. Jadi jalani aja dulu, mulai aja dulu. Saya percaya 5-10 tahun ketika kalian ngikutin saya atau kalian fokus dengan saya, kalian pasti jadi orang yang berhasil. Dan yang beberapa pesan yang terakhir, jangan hidup realistis. Kita itu hidup harus bermimpi besar, karena dunia ini tidak digerakin oleh banyak orang yang realistis. Dunia ini digerakin oleh orang-orang yang bermimpi besar. Karena biaya buat kita bermimpi dengan tidak bermimpi, atau bermimpi besar dengan bermimpi kecil dengan realistis tadi, ya sama biayanya. Jadi yang mending kalian bermimpi besar. Kalau misalnya berhasil ya kalian jadi besar. Jadi sekalian aja mimpi yang besar, karena biayanya sama. Yang perlu kalian keluarkan itu biayanya sama. Jadi bermimpilah yang besar supaya kalian dapatnya juga besar. Saya Aldian, terima kasih yang sudah nonton video ini. Bantu klik like, share, dan subscribe channel saya. Dan saya percaya, kasih saya waktu 5-10 tahun ke depan, saya bakal jadi seorang triliuner. Kalau itu tidak terjadi, saya percaya itu bakal terjadi. Saya bakal buktikan kepada dunia bahwa Aldian akan menjadi seorang yang sangat luar biasa. Kasih saya waktu 5-10 tahun ke depan. Kalian adalah jadi saksi bagaimana saya berjuang dan memulai semuanya ini. Dan see you 5-10 tahun ke depan.